Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di awal bulan tanggal 1 September dan juga ada 9 saham. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, dan terakhir Sen. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini di tanggal 1 September ditutup terkoreksi ya 0,3% ke harga 7.153 dan transaksi sampai saat ini ada di 12,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG kembali gagal lewat 7.190 atau 7.200. Apakah ini sinyal untuk dia balik ke arah? Kalau dilihat weekly-nya ya masih oke ya. Besok kalau dilihat weekly-nya masih bagus nih. Jadi kalau besok bisa tutup di atas 7.200 sampai 7.250 itu bagus tuh. Lanjut menguat minggu depan. Tapi kalau misalnya besok dia tutup membuat low baru di bawah 7.130 atau 7.100 ini ada peluang ya turun. Ya, hati-hati kalau untuk big cap sekarang sudah di area pucuk ya. Tapi tadi ada beberapa yang naik juga ya, masih kuat. Ya lihat besok gimana untuk penutupan minggu ini ya, untuk candle ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup terkoreksi 0,69% ke harga 7.125. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT sempat naik dan kalaupun yang ada beli saat dividen di tanggal 26 ya, 26 Agustus berarti udah ketutup ya, dapat dividen dan capital gain sedikit. Tapi kondisi sekarang itu agak rawan ISAT ya, karena hari ini dia menyentuh 7.400 open gap up tapi kemudian dibawa turun. Jadi ya masih wait and see lah untuk ISAT ya. Kalau support code-nya ada di 6.800, 6.800 ya. Ini toleransinya. ISAT kalau nggak patah trennya kan dia akan downtrend lagi. Kalau dilihat memang dia mematahkan tren uptrendnya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volumenya juga nggak kuat hijaunya ya. Menurut saya sih bisa ada turun dulu ISAT ya. Coba kalau dilihat monthly-nya bulan lalu hijau. Ditutup hijau menguat ya untuk ISAT. Cukup oke nih karena berhasil tutup di harga tertingginya dari 3 bulan yang lalu. Cuman masih wait and see aja dulu lah. Lihat kondisi ISG kalau dikasih area 6.800 nih ya take buy aja. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang ditutup menguat 1,9% ke harga 2.680. Kalau dilihat transaksi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Excel ini masih berjuang tapi cukup bagus karena sempat turun dari MA20-nya kemudian dia naik lagi ya. Jadi kondisi seperti ini harus naik. Besok harus mematahkan trend downtrendnya ini. Ini patah kayaknya ya. Nah ini patah. Sempat jebol terus tarik naik. Tapi ini kan ada candle inside bar. Kalau kondisi seperti ini ya besok harus lanjut. Nggak boleh turun lagi. Kalau turun berarti gagal, sangat berpeluang ya. Terdekat memang akan duduk ke 2.600 tapi peluang besar jebol. Target arah trendline uptrendnya ini di 2.500 ya. Jadi kemungkinan Excel akan konsolidasi range ini ya. Kecuali besok dia naik ke atas 2.700 sampai 2.750. Itu. Kalau enggak ya berarti ini candle rebound terbatas, technical rebound biasa ya. Pantulan sedikit untuk ya turun lebih dalam. Biasanya mancing retail masuk, perkiraan kan bisa naik lebih tinggi, ternyata turunnya itu. Area-area ini area-area tangguh kalau mau beli ya. Antara dia benar-benar mau naik tinggi lagi atau turun. Kalau saya lebih ke wait and see aja, Excel sabar aja ya. Nggak masalah kalau ketinggalan kereta daripada harus menunggu floating loss ya. Kalau saya sih idealnya belinya di 2.550 ini. Jadi seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham ketiga. Ada TLKM yang ditutup menguat 0,43% ke harga 4.580. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM masih konsolidasi, cuman menurut saya ini agak rawan. Coba kalau dilihat candle bulanannya untuk Telkom. Telkom bulan lalu memang volume besar ya. Apakah ini melanjutkan kenaikan? Cuman belum ada konfirmasi ya. Kalau dilihat weekly-nya cukup bagus. Kalau dilihat daily-nya ini ya, daily-nya nih memang rebound, cuman ini candle-nya hammer terbaik. Kalau ini konfirmasi lower high, besok merah ya kembali lagi 4.400 dan mungkin ya masih konsolidasi dan bisa jadi double top ya. Bisa jadi kalau yes
koreksi di September, Telkom tuh targetnya ke 4.000 lagi. Ini double top, capai targetnya ya seperti ini. Hati-hati nih, karena dia minggu ini membuat higher low area ini. Sebelumnya di sini ya, yang lebih rendah. Nah, kalau jebol 4.400 double top dan turun. Apalagi ada continuous pattern ya, higher low yang membentuk nih. Nah, jadi seperti itu. Tapi nggak masalah lah, kalaupun ada yang beli di atas, nggak pakai cut loss ya hold aja untuk Telkom. Nggak masalah kalau saham fundamental bagus, cuman memang profitnya nggak bisa besar ya. Kalaupun average down di bawah ya bisa profit, cuman ya nggak bisa besar sampai 50%, 60%, 70% ya nggak bisa. Kalau mau main-main yang saham yang 10% ya main-main saham yang lagi ada story, atau saham-saham gorengan atau lapis 2 yang volatilitas tinggi yang memang ada story di belakangnya. Kalau seperti Big Cap, Telkom, Big Bang, ataupun yang lainnya ya agak pelan cuman aman duit ya. Nggak pusing mikirnya naik turun ya biarin aja. Yang penting kalau mau nambah ya nunggu di bawah di 4.100 kalau misalnya jebol ya 4.400-nya ini untuk Telkom. Seperti itu untuk Telkom. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi 2,02% ke harga 97. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend juga menurut saya ini memang hari ini koreksi peluang kecil cuman agak rawan nih ya. Peluang besar bisa jadi masih konsolidasi kecuali besok dia break 100. Bisa seperti ini. Kalau enggak ya seperti ini. Pergerakannya range-nya 90 ke 100 tektok hari ini. Apalagi ada candle hammer terbalik di area resisten. Ini bisa jadi sinyal untuk dia turun. Nah, ini besok harus hijau. Kalau mau bagus rejection, candle hammer terbaliknya nih besok harus hijau. Minimal tutup di 100 atau 102 atau lebih tinggi lebih bagus ya. Kalau enggak ya konsol di bawah. Tapi sepertinya tetap mempertahankan 90-nya untuk Friend. Friend ini tinggal nunggu momentum aja ya. Masih bagus trennya. Kalau ditarik tren dari bawah seperti ini nih ya maksimal harusnya 85 90 nih lah dia membuat swing low-nya dan naik. Kalau dia masih mau di dalam uptrend channelnya ini 85 ya naik sekitar itulah. Toleransi 80 boleh nggak ya silahkan, tapi harusnya dijaga ya untuk Friend. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi 4,91% ke harga 464. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal kembali ada buangan. Nggak tahu nih kenapa ya. Untuk Era belum ada info juga. Kalau dilihat padahal kemarin foreign itu net buy. Cuman mungkin yang kemarin itu kan ada rebalancing MSCI. Dan akhirnya jebol juga 490 dan turun dalam ya. Ini sih menurut saya kalau nggak buangan sementara ini langsung habis itu reversal atau dia lanjut turun ya. Itu aja dua itu. Kalau ada pantulan menurut saya ada pantulan di 440 nih. Apakah ini terus downtrend ya kita nggak tahu ya. Tapi ini volume buangannya besar. 2 hari pun besar ya buangannya. Hari ini dia koreksi cukup dalam kan. 440, 450 itu dijaga aja. Ada peluang besar mantul. Kalau ini nanti dia buang sebelum reversal kan biasanya seperti itu. Ada saham-saham yang dibuang dulu habis itu baru ditarik naik kan. Jadi seperti itu ya. Untuk Era kondisi seperti ini target pola ascending triangle-nya ini 440 udah kelihatan nih ya. Jadi lihat aja dan pola cup and handle-nya ini yang perkiraan saya 480 dijaga ternyata jebol. Kalau ditarik Fibonacci retracement ya biar melihat kemana sih potensi arahnya. Ya masih bisa ya 440 itu pas di 0,5 Fibonacci retracement-nya yang ya itu toleransinya maksimal ya. Kalau ke 0,618 golden ratio-nya memang itu neckline sebelum dia rally panjang ya. Ya ini pertahanan terakhir 380. Tapi mungkin nggak sampai turun seperti di situ ya. Apakah laporan keuangannya saya belum cek juga. Kalaupun turun 18% ya cukup dalam ya. Untuk Era, kalau saya lebih wait and see aja dulu ya. Kalaupun ada beli 480 ya cut aja dulu. Nanti tunggu di 440 ya. Kalau besok ada rebound ya nggak tahu juga ya. Kita lihat aja nih ada nggak perlawanan. Tapi menurut saya kalau kondisi seperti ini, kalaupun rebound terbatas dan target arah bisa sampai itu 440, 450 untuk Era. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup menguat 0,63% ke harga 795. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTEL ya belum kemana-mana. Dia konsolidasi aja range-nya cukup sempit ya. Memang seperti itu. Kalau lagi nggak ada momentum, memang nggak ada ditarik ya range pergerakannya itu sempit. 775 sampai 795. 20 poin ya lumayan lah kalau mau tektok-tektok ya. Kalau dapat.
Karena nih lihat history sebelumnya juga ya. Kalau nggak ada momentum ya dia konsol aja. Tinggal nunggu break 800. Itu baru potensi jalan lagi untuk MTEL ya ke atas. Tapi kalau misalnya ISG koreksi dan jebol 780-nya ya ke 740, konsol lagi di area range 740 sampai 800. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tebik yang ditutup menguat 2,12% ke harga 2.880. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Tebik mantul juga ya dari 2.800, dan apakah ini mantul untuk dia kembali naik belum pasti ya, baru satu candle itu belum bisa mengkonfirmasi. Cuman ya sudah oke lah. Kalau ada yang ngantri di 2.850 ke bawah ya risknya kecil. Cuman harus sabar. Tapi takutnya ya ISG crash ya jebol juga nih supportnya 2.800. Cut aja dulu 3%-nya kalau kemarin beli. Targetnya masih sama nih. Atau terdekat dulu sama risk rewardnya bahkan 1/1,5, apalagi sampai 3.200 tuh kan. Jadi seperti itu ya untuk Tebik. Menurut saya belum saatnya. Cuman ini ada sinyal pertahanan, ada buyer ya. Karena sempat turun dengan volume besar tapi kemudian ditarik lagi sama buyer. Ya lihat aja besok ya. Merah nggak? Kalau merah ya rawan untuk Tebik. Jadi seperti itu untuk Tebik. Kalau dilihat candle bulan lalu itu koreksi juga volume besar ya. Koreksi 8%, tahunan kan kelihatannya ini lagi konsol. Selama dari Agustus 2021 ketemu Agustus tahun ini dia itu konsol di range harga 2.780 sampai 3.200. Ya lumayan ya, 400 poin tuh. Dia tektok aja di area itu. Nih ya, selama setahun untuk Tebik. Ya, Tebik ini ya tunggu dia break 3.200 itu kalau mendekati akhir tahun, November, Oktober itu break ya udah lanjut uptrend. Nah, ini seperti ini ya. Jadi seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1.250, menguat tipis 0,8%. Asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower volume meningkat ya, cukup bagus nih di atas 1.200. Ini hari ini patah downtrendnya. Dan apakah ini akan melanjutkan kenaikan? Ya semoga aja ya. Cuman perlu hati-hati nih kalau dia jebol lagi 1.230-nya ya udah lemah. Tower. Seperti itu untuk Tower. Kalau targetnya 1.300 ya kalau dia berhasil melewati 1.265 ya nih. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang ditutup di harga 181 menguat 0,55%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen kondisi seperti ini masih bertahan di atas support 180 yang memang itu harus dijaga karena itu dulunya neckline sebelum dia konsolidasi break dengan volume besar, dan terlihat juga dia koreksi dengan volume kecil ya. Cuman minggu ini dia membentuk lower high yang lebih rendah ya di 150. Hati-hati tuh. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas 180 besok, ya udah gagal. Kalau mau bagus ya harusnya dia besok rebound ya kalau bisa tutupnya di atas 190. Apakah market mendukung? Dan saat saya buat video ini, Eropa itu di zona merah ya. FTSE itu terkoreksi 1%, Frankfurt terkoreksi 1,3%, dan Dow Jones Index Future terkoreksi. Jadi hati-hati juga ya. Untuk Sen ya risknya kecil kalau minat ya, karena dia koreksinya juga belum kecil. Ini stop lossnya 2,5% aja, 3% maksimal cut loss. Target TP-nya minimal itu 5%. Jadi risk rewardnya 1/2, apalagi ke 200 perubahan praksi harga. Sen ini tunggu aja, kalau dia berhasil break 200 itu lanjut uptrend ya. Cuman kalau beli di harga sekarang, kalau saya sih stop loss dulu daripada dibawa turun lebih bawah ya. Mungkin ada pantulan di 166 atau 160. Cuman kan terlalu dalam ke bawah, mending cut dulu aja. Pokoknya dia tutup di bawah EMA 20-nya ini. Yes, pertimbangkan kalau mau pakai stop loss ya. Kalau nggak mau ya silahkan juga, nggak masalah. Namanya uang-uang sendiri kan yang menanggung, yang psikologis bermain kan diri sendiri. Jadi seperti itu. Untuk Sen cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuat
buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.